Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nova Fatika dengan NIM 21044110031. Saya dari kelas Sistem Informasi C dengan Kak Mentor Siti Ma'nunah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sholat. Didirikan sholat karena sesungguhnya sholat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Tuntunan dan cara sholat yang benar ada 5, ya sholat fardu yang harus dikerjakan kaum muslim. Yang pertama, sholat duhur itu 4 rakaat. Terus waktunya sejak tergelincir matahari sampai samanya bayangan dengan suatu benda. Untuk yang kedua, sholat asar rakaat ada 4 waktu setelah duhur sampai tenggelamnya matahari. Terus yang ketiga, maghrib itu 3 rakaat dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah di ufuk barat. Yang keempat, sholat isya itu rakaatnya ada 4 waktu sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq di ufuk timur. Yang kelima, sholat subuh itu ada 4 rakaat. Waktunya sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Cara penutupan aurat. Sebelum sholat, perhatikan dahulu penutupan aurat dan kerapian pakaian. Aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut dan ujung sarung berada di atas mata kaki. Sedangkan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan lebih baik menggunakan rukuk dengan model yang tidak terpotong untuk menghindari terbukanya aurat ketika sholat. Contoh dari laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan gambarnya. Terus tuntunan sholatnya. Yang pertama, sebelum sholat disunahkan untuk bersiwak. Terus yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, posisi kedua kaki merenggang sejengkal dengan menghadapkan seluruh jari-jari ke kiblat. Yang keempat, kedua tangan keadaan lurus tegak persis di pinggir paha dan pandangan lurus di tempat sujud. Pastikan bahwa tubuh dalam keadaan tenang dan hikmat. Untuk yang kelima, sebelum mengangkat tangan, disunahkan mengucapkan niat. Artinya, saya niat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat dalam keadaan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian angkatlah kedua tangan dan hamzahnya Allahu Akbar disertai niat melakukan sholat dalam hati. Untuk laki-laki, posisi tangan berada di atas pundak ibu jari, menyentuh daun telinga, bagian bawah jari-jari sedikit direnggangkan dan ujung jari-jari diluruskan pada daun telinga. Bagian atas condong ke arah kiblat, sedangkan itu diturunkan dan sedekap bersama dengan rok kalimatnya Akbar, Allahu Akbar. Posisi tangan berada di antara dada dan pusar agak condong ke kiri. Tangan kanan berada di atas tangan kiri, menggenggam pergelangan tangan kiri dan sebagian lengan. Untuk perempuan, tangan terangkat tidak terlalu tinggi, kira-kira lurus dengan bahu dan kedua siku agak dirapatkan. Setelah itu, turunkan tangan dan sedekap bersama dengan rok kalimatnya Akbar, yaitu Allahu Akbar. Posisi tangan berada di antara dada dan pusar agak condong ke kiri, tangan kanan berada di atas tangan kiri, menggenggam pergelangan tangan kiri dan sebagian lengan. Untuk yang keenam, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Nomor 8, setelah membaca surat Al-Fatihah, yaitu membaca salah satu surat Al-Quran. Terus yang ke-9, ruku. Bacalah tasbih 3 kali, kemudian bangun dari ruku sambil mengangkat tangan, sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Untuk laki-laki, dimulai dengan mengangkat kedua tangan sebagai mana dalam
Takbiratul ihram, Allahu Akbar, posisi punggung lurus dengan leher, kedua tangan memegang lutut, jari-jari agak merenggang. Untuk perempuan, dengan sedikit mempertemukan kulit perut dan kulit paha, serta kedua siku ditekuk dengan menempel pada lambung. Untuk yang ke-10, iktidal, Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, posisi badan tegak. Untuk yang ke-11 itu sujud. Seraya membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan, letakkanlah kedua lutut terlebih dahulu. Kemudian kedua tangan, lalu dahi dan hidung secara bersamaan. Pada sujud bacalah tasbih 3 kali, lalu bangun dari sujud seraya membaca takbir. Untuk laki-laki, ketika sujud, dahi harus dalam keadaan terbuka, tanpa ada penghalang, posisi tubuh menungging, kedua pundak lurus dengan telapak tangan dan jari-jari merapat di hadapan kiblat. Kedua kaki renggang sejengkal dan jari-jari ditekuk menghadap kiblat. Kedua siku tangan juga merenggang sekiranya ketiak terlihat dari arah belakang. Kedua mata tetap dalam keadaan terbuka. Untuk perempuan, mempertemukan sedikit perut dengan paha, sedangkan siku tangannya ditekuk ke dalam. Duduk iftiros. Duduklah pada mata kaki kiri, telapak kaki kanan dalam posisi tegak dan jari-jari ditekuk menghadap kiblat. Kedua telapak tangan di atas lutut dan jari-jari merapat ujungnya lurus dengan lutut. Disunahkan membaca doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afni wa'fu'anni. Terus yang ke-13, sujud kedua. Posisi kedua seperti sujud yang pertama, membaca takbir Allahu Akbar. Terus berdiri, meneruskan rakaat berikutnya dan membaca takbir. Untuk yang ke-15, bila sholat lebih dari 2 rakaat, pada rakaat yang kedua disunahkan melakukan tahiyat awal sesuai sujud yang kedua, kemudian membaca doa tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada saat lafal la ilaha illallah, jari telunjuk diangkat, pandangan mata di jari yang diangkat. Terus yang ke-16, rakaat terakhir setelah sujud, kedua lakukan duduk tasyahud akhir dengan duduk tawaruk. Dalam duduk ini telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari ditekuk. Telapak kaki kiri ada di bawah tulang kering. Melakukan tahiyat akhir. Setelah itu salam pertama menoleh ke arah kanan, terus yang salam kedua itu menoleh ke kiri. Kalau sholat subuh, setelah iktidal, sunnah membaca doa qunut, mengangkat kedua tangan, yaitu bersamaan membaca doa qunut. Terus selesai membaca doa qunut, tidak perlu mengusap wajah dengan telapak tangan, akan tetapi langsung bersujud. Jika lupa membaca doa qunut dalam sholat subuh atau lupa melakukan tahiyat awal, maka sunnah melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam, sedangkan posisi duduk tahiyat tidak dengan tawarruf, akan tetapi dengan duduk iftiros. Terima kasih. Sekian penjelasan atau teori yang saya paparkan. Untuk setelah ini saya akan mempraktekannya. Untuk penutupan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan di situ saya mempraktekkan penutupan aurat yang benar. Untuk yang pertama, menghadap kiblat, terus posisi kedua kaki merenggang sejengkal dengan menghadapkan seluruh jari-jari ke kiblat. Kedua tangan dalam keadaan lurus tegak persis di pinggir paha dan pandangan mata lurus di tempat sujud. Pastikan bahwa tubuh dalam keadaan tenang dan hikmat. Sebelum mengangkat tangan disunahkan mengucapkan niat bacaan sholat sesuai sholat yang Anda kerjakan. Nah, setelah niat mengangkat tangan terangkat tidak terlalu tinggi-tinggi, kira-kira lurus dengan bahu dan kedua siku agak dirapatkan, agar setelah itu turunkan tangan dan sekap bersama
Dengan ro kalimatnya Allahu Akbar, posisi tangan berada di antara dada dan pusar agak condong ke kiri. Tangan kanan berada di atas tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kiri dan sebagian lengan. Setelah itu membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyhadu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan membaca surat pendek. Di saat ruku, perempuan dengan sedikit mempertemukan kulit perut dan kulit paha serta kedua siku ditekuk dengan hingga menempel pada lambung. Setelah itu ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian mengangkat kedua tangan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu iktidal, sujud seraya membaca takbir, mengangkat kedua tangan diletakkan pada lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan lalu dahi dan hidung secara bersamaan. Kemudian duduk iktiros. Setelah itu sujud kedua, posisi tubuh seperti sujud yang pertama. Berdiri meneruskan rakaat berikutnya dan membaca takbir. Allahu Akbar. Bila salat lebih dari 2 rakaat, pada rakaat yang kedua disunahkan melakukan tahiyat awal. Kemudian membaca doa tahiyat awal, yaitu tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rakaat terakhir setelah sujud kedua lakukan duduk tasyahud akhir dengan duduk tawaruk. Dalam duduk ini telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari ditekuk. Telapak kaki kiri Anda di bawah tulang kering melakukan tahiyat akhir. Setelah itu salam pertama menoleh ke arah kanan dan salam kedua menoleh ke arah kiri. Kalau sholat subuh setelah iftidal sunnah membaca doa qunut, mengangkat kedua tangan yaitu bersamaan membaca doa qunut. Selesai membaca doa qunut tidak perlu mengusap wajah dengan telapak tangan, akan tetapi langsung bersujud.